Masuk bulan Juni, orang sudah mulai tanya pada saya, sampai kapan Pak? Sampai kapan? Sampai kapan? Apa yang harus kami lakukan? Dan saya sebagai pemimpin harus memberikan jawaban. Bukan dari pikiran saya. Sebab Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan saya mengalami sesuatu, segala sesuatu bisa jadi baik, bukan? Ketika saya akan memakamkan sahabat saya, usianya baru 72, meninggal, dan rumah sakit ya tidak mengatakan bahwa dia itu pasien COVID. Memang dia sesak nafas, dan sebelum dia meninggal sempat kami berhubungan dan di rumah sakit Surya Husada ya. Dan dikatakan bukan pasien COVID, tapi ketika akan diturunkan ya di Taman Mumbul, rumah sakit telepon, dia dan seluruh keluarganya, termasuk anak, termasuk cucu, semuanya positif. Saudara, terjadi sedikit kegemparan. Dan saya diselamatkan untuk isolasi mandiri selama 2 minggu. Tetapi ada satu latar belakang saudara, intimidasi iblis. Jangan dialog dengan setan. Waktu itu ada suatu pikiran. Papamu meninggal usia berapa? 69. Bodohnya saya jawab saudaraku. Ayah mertuamu 69 juga. Kamu juga tidak akan lewat 69. Ketika saya isolasi mandiri tanggal 17 Juni tahun ini. Ulang tahun saya 11 hari kemudian. That's real, ancaman itu real. Memang cara iblis kan gitu, ngancam. Nanti kepalanya gelundung di jalan Tamrin. Tidak ada efek, ada. Tidak lama kemudian melihat apa yang terjadi di Sigi. Saya pikir itu dari mana pola pikir seperti itu. Nah saudara, dia memakai ancaman, intimidasi. Itu cara iblis. Tapi saya tidak mau diintimidasi iblis. Amin. Saya ucapkan Mazmur 92. Sampai tua, gemuk dan segar. Yang luar biasa kapan itu ada seorang ibu sederhana pendoa, dia bilang, Pak Arifin saya lihat. Pak Arifin sudah 80-an tapi rambutnya putih. Berarti tidak botak loh saya. Berarti masih ada. Sekarang cuma transparan aja. Ya. Saya ucapkan itu. Orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma. Seperti pohon aras di Libanon. Sampai tua mereka gemuk dan segar dan mempermuliakan Tuhan. Gemuk dan segar saudaraku. Nah ini ketika saya baru-baru ini kalian dengar saya terpapar COVID beneran. Ya, yang itu kan di swab semuanya oke. Maka saya turun 4,5 kilo. Sekarang sudah kembali 2 kilo. Sebab apa? Harus gemuk dan segar. Apalagi nanti mau dikasih makan enak saudaraku. Living stone. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada saya? His word. Ulang tahun saya Tuhan kasih firman. Ini firmannya. Yesaya 37 ayat 30 sampai dengan 32. Yesaya 37 ayat 30 sampai dengan 32. Nah ini. Bahasa Indonesia dulu ya. Dan inilah yang akan menjadi tanda. Katakan tanda. Sign. Tanda ajaib. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dari apa yang ditabur tahun lalu. Dan dalam tahun yang kedua di depan ini. Apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Kalau kita tanam tahun ini, tahun depan akan tumbuh. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu. Menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Rock ini, a church planting church. Gereja yang menanam gereja. Di tengah-tengah keadaan ini berdiri Rock Bogor, Rock Payakumbuh, Rock Bukit Tinggi di daerah saudaraku Sumatera Barat ya.
Payakumbuh Bukit Tinggi itu sesuatu yang sign, suatu tanda. Saya dengar dari Pak Chandra, bagaimana banyak saudara di sini diberikan kreativitas. Ya, diberikan yaitu kreativitas sehingga survive. Tahun ini survive. Ya, saya beri nama From Survival to Revival. Ya. Dan nanti meresmikan salah satu tokonya Pak Antoni. Di tengah-tengah sepi begini, buka toko. Ada kemenakan saya, itu toko remaja Surabaya. Itu buka terus. Saya bilang pada dia, Eko, kamu sadar enggak? Yang lain pada tutup. Loh kamu kok buka terus? Iya ya, dia enggak pernah bayangkan itu. The Lord will give you a sign. Bahasa Inggrisnya justru dalam The Passion Translation. Hezekiah itu adalah saudara dan saya. Ini raja yang benar. Kalau dalam menghadapi segala masalah, pastikan posisi saudara. Pastikan apa? Posisi. Posisinya apa? Harus dalam keadaan benar. Kenapa Pak Anda takut? Saya bukan orang berdosa. Ya, kita orang berdosa diselamatkan anugerah. Nah, kita sekarang sudah jadi orang benar. Saya mau tes dulu sih. Ada berapa orang berdosa sini angkat tangan? Ada yang jujur, ada yang cari aman. Saya balik. Siapa di sini berani berkata saya orang benar? Sedikit juga. Yang lain semua ada di atas pagar. Lihat-lihat. Firman Allah mengatakan, Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan apa? Dosa karena kita supaya kita menjadi apa? Kebenaran Allah di dalam Dia. Coba baca terjemahan ini. Coba tampilkan slide paling akhir tuh nama dari Hizkia artinya apa. Pertama dikatakan strengthen of Yah. Tuhan itu hobi menguatkan. Dalam khotbah saya awal bulan yang lalu, orang kalau dipilih itu dikasihi. Berapa banyak saudara tahu saudara dikasihi oleh Tuhan? Ya. Lalu kemudian apa? Diteguhkan. Dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Strengthen of Jehovah. Capture by Jehovah. Ditangkap, bukan dijadikan sandera ya. Dan dijadikan firm, teguh. Dan juga Hezekiah artinya a power of Yah. Latar belakangnya ini adalah kerajaan Yehuda dikepung. Yaitu oleh Sanherib, Raja Asyur. Saya selidiki, Asyur itu artinya apa? Ternyata cuma pijakan saudara. Jadi kalau ada batu menonjol dalam hidup saudara, itu keuntungan. Itu apa? Pijakan. Jadi kalau ada masalah, cuma untuk naik. Amin. Setiap masalah itu adalah untuk naik. Asyur is only a step. Kita harus tahu posisi kita harus tahu posisi musuh kita. Mesekalipun Goliat itu besar, David berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Pertama, Filistin artinya apa? Imigran. Tidak punya legitimasi di bumi ini. Amin. Kedua, dia tidak bersunat. Tidak bersunat artinya sekalipun lu gede, lu tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Goliat gambaran iblis. Iblis untuk sasaran. Untuk kemenangan kita saudaraku. Satu hari saya ada di kota Firenze. Ya, di Italia. Dan di situ ada patung sebesar ini. Sebesar ini. Patungnya David dari Michelangelo. Saya bilang stop ya. Saya di bis saya bilang saya mau lihat dulu. Ini David Italia atau David Israel. Nah seketika saya dekati saudaraku. Saya balik, ternyata David Itali. Kenapa? Tidak bersunat, saudara. Bersunat artinya punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian baru sunat hati. Sunat daging, sunat tubuh berguna untuk kesehatan. Sangat berguna. Buktinya orang-orang Timur Tengah, wanitanya jarang, yaitu kanker mulut rahim. Karena itu adalah untuk kesehatan.
Tapi kita sebagai orang benar, posisi kita harus sunat hati. Bersedia disunat mulutnya, ya, perkataannya disunat. Asyur is only a step. Dan apa strategi daripada iblis? Saya terangkan dulu. Yang pertama itu ancaman. Intimidasi, slide sebelumnya. Ancaman, intimidasi itu cara iblis. Ketika saya ada di, yaitu ambulans. Iblis bilang, mati lu. Saudaraku, kalau reaksi kita gini, mati aku. Terjadi, saudaraku. Intimidasi, ancaman, persekusi itu baru muncul 3 tahun yang lalu. Penganiayaan. Tuhan Yesus sudah memberitahu. Semuanya itu kuberitahukan kepadamu, Yohanes 16 ayat 33, supaya kamu beroleh damai di dalam aku. Dalam dunia kamu akan mengalami persekusi. Engkau akan mengalami aniaya. Ketika polisi mengatakan mereka dipotong lehernya bukan karena agamanya, itu hoax, saudaraku. Ya, udah jelas kok. Dan juga akan ada provokasi komplit ini. Tapi saudaraku, saya bisa melihat contoh yang jelas di negeri kita ini. Nah, mari kita kembali pada ayat tadi yang bahasa Inggris. Ayat 30. This will be a sign for you. Dan kita harus tahu ketika saudaraku, yaitu mereka mengalami ancaman, maka Hizkia memanggil Nabi Yesaya. Saudara, ada hukum tentang peperangan. Setiap orang yang mau maju perang, pertama tidak boleh takut. Kedua, harus sudah menikah lebih dari 1 tahun. Usianya 20 tahun, artinya dewasa, fit and proper test. Tetapi harus mencari imam yang diurapi untuk memberkati mereka dalam nama Tuhan. Dia hubungi Nabi Yesaya. Dan kita tahu ketika menghadapi ancaman, Allah di sorga tertawa. Kenapa Pak bisa mengalami kesembuhan 3 hari? Hatiku penuh sukacita. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Selalu dipenuhi apa? Ketika ditekan, apa yang ada di dalam keluar. Kalau yang keluarnya sungut-sungut, tambah sakit, saudara. Ya. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana selanjutnya. This year you will eat only grain. Grain itu makanan pokok ya, gandum. Yang tumbuh sendiri. Kita ngalami sekarang ini kan ya makan sederhana, ya. Tapi saya mau bersaksi pada saudara. Hari ini 254 hari. I'm not kidding. 254 hari, setiap hari dikirim makanan atau ditraktir. Tidak pernah luput. Ketika saya keluar dari Bali, anehnya tidak ada yang ngirim, saudaraku. Saya ke Surabaya, yang Surabaya berlimpah-limpah. Ketika kembali sini diberitahu, Bu, baru dikirim makanan. Malamnya sudah tersedia makanan. Apa semua orang alami? Tidak. Hanya penabur yang mengalami. Dalam kitab Amsal dikatakan begini, orang yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Orang yang kejam itu berbuat jahat pada dirinya sendiri. Terjemahan lain berkata begini, a man of kindness. Orang yang kind, yang baik, attracts favor. Saudara, kita ini bisa jadi magnetnya favornya Tuhan. Ketika apa? Kasihan pada orang lain. Jadi orang yang mengalami ini adalah Hizkia. Sekalipun dikepung, sekalipun lockdown. Dan musuhnya nggak main-main, saudara. Kerajaan utara sudah bumi hangus. Semuanya dijadikan budak. Wanita-wanitanya diperkosa. Sekarang kerajaan Yehuda. Saudaraku, iblis itu salah satu tipunya berkata, malapetaka ini dari Tuhan.
Berapa banyak saudara percaya hidup ini sudah ditentukan dan kita perlu cuma tekun untuk menjalaninya. Siapa yang percaya seperti itu angkat tangan. Ya saudara muslim yang baik. Sebab Kristen tidak seperti itu. Karena itu saya thanking corona itu. Sebab it's not from the Lord. Coba slide yang ketiga dari bawah. Tunjukkan. Tahun depan, kamu makan dari apa yang ditanam hari ini. Karena itu setiap hari, bukan ini atasnya lagi. Kita lihat bagaimana cara iblis. Ya, strategi musuh. Jangan percaya pada pemimpinmu. Aneh sekali ketika saya sakit, itu ada yang bilang, sudah keadaannya kritis. Bahkan ada yang bilang, selamat jalan ke rumah Tuhan, Bapak Pendeta Arifin. Memang ada yang mati, namanya Arifin juga saudaraku. Biasa kalau dibilang mati itu umurnya tambah panjang. Jangan percaya kepada Allahmu. Sebab dia yang nyuruh aku ke sini. Iblis itu berkata begitu. Yang menghancurkan keluargamu bukan Tuhan. Ya segala sesuatu kan sudah ditentukan. Lahir, hidup, menikah, cerai, semua tentukan Tuhan. No! Jangan percaya itu. Yang ketiga, lihat kenyataan. Bangsa-bangsa yang kutaklukkan. Tetapi saudaraku, bagaimana Hizkia dan Yesaya ketika mencari firman Tuhan. Ketika saya menerima firman Tuhan, hati saya meluap dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan memberikan jawaban bahwa saudaraku, dia kembali Yesaya 30 tadi. Bahwa Yesaya 37 ayat 30. The third year, life will be normal again. Will be normal again tanpa masker ya. Ya, you will eat what comes of that. Jelas itu tahun depan ini. Tetapi akan ada waktu. Life will be normal again. Apa yang terjadi? Menabur, menuai. Everything will be normal. Plant vineyards and eat their fruit. Sekali lagi, Rock adalah a church planting church. Kita menanam apa? Kebun anggurnya Tuhan. Ini kebun anggurnya Tuhan. Dan saudara adalah carang-carangnya Tuhan. Untuk apa? Untuk berbuah. Tahun depan year of reproduction. Ya, harus ada Chandra yang lain, Henry, para pemimpin Anthony yang lain. Muridkan mereka. Sekarang saya pergi ke ayat 31. Orang yang terluput di antara kaum Yehuda, Judas remnant. Bukan sisa, tapi pilihan. Akan berkembang kembali. Will flourish. Akan berakar ke dalam. Dan juga memberikan buah yang menyegarkan ke atas. Karena itu saya memberi nama Corona Academy. Kemudian ayat 32. Dan orang-orang yang dipilih itu akan tampil. Katakan tampil. Orang yang paling pendiam akan tampil. Akan berani. Diberikan boldness. Diberikan karunia. Ya, sebab berakar ke bawah. Apa yang saya lakukan selama 9 bulan ini? Berakar ke bawah. Saya memperdalam iman saya dalam Tuhan. Saya mempelajari firman Tuhan. Supaya apa? Berbuah ke atas. Lalu kemudian dikenakan tampil. Dan siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus di dalam kita. The very passion of the Lord of hosts. Saudaraku, ketika menghadapi itu, nubuatan datang. Saya baca nanti Yesaya 37 ya. Putri Sion tertawa. Siapa yang kamu lawan itu? Miliknya Tuhan. Kamu akan kembali ke negerimu. Tidak akan menembakkan satu anak panah pun. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan, ya, jangan keder, jangan takut, jangan khawatir. Amin. Pada awal bulan Maret saya bilang, Altira, do not be afraid. Saya memberi nama Corona Academy. Terakhir Kono Revival. Sebab apa? Di dalam
Kamar isolasi itu saya dipenuhi Roh Kudus. Ya sering dipenuhi Roh Kudus, cuma ini khusus. Karena apa? Sudah dekat kematian saudaraku. Kuku saya biru semua. Ini Zapule ini. Ditanya perawat, "Loh Pak, kukunya dicat." Dia kira saya melambai saudaraku. Gimana sih? Rupanya dia belum pernah lihat ada orang kukunya biru. Dan dia diberitahu, itu tanda virus. Bapak terkena pneumonia, radang paru-paru. Di sini ada putih-putih, tapi tidak banyak. Seperti disergap oleh kekuatan Tuhan. Dan sekarang saya sudah bersih sama sekali. Cuma ya tidak ngawur, tetap berjaga-jaga. Sebab ada tahun ketiga, life will be normal again. Your business will be normal again. Amin. Kehidupanmu akan will be normal again. Tapi yang sekarang berakar ke bawah, berbuah ke atas. Tuhan menjanjikan, kamu akan makan buahnya. Kamu akan makan buahnya. Saya tetap percaya 2025 1000 gereja buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Tapi ketika tumbuh, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Mentawai, Tuhan katakan, coba kamu lihat itu. Itu sesuatu yang ajaib. Itu daerah Filistin, jalur Gaza. Segala puji buat nama Tuhan. Amin. Saudara, sekali lagi tipu daya iblis. Jangan percaya pemimpinmu. Jangan percaya orang tuamu. Apa yang dilakukan iblis? Menjelek-jelekkan Tuhan, menjelek-jelekkan pemimpin. Saudara, satu hari saya dilapori jemaat. Mobil saya tukarkan dengan sebab itu kalau saya tidak jual harganya akan anjlok 100 juta saudara. Saya jual, saya tukarkan dan dia pergi ke salah satu pelayanan. Lalu orangnya bilang gini, saya tidak mau tahu siapa itu. Karena buat saya emangnya gue pikirin, ini mobilnya Arifin kan? Pendeta apa Arifin itu? Bajunya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Dia belum tambah, istrinya cantik. Pendeta apa itu? Kalau saya jawab apa jawabannya? Pendeta yang dicintai Tuhan. Tuhan cuma mau tunjukkan pada saya. Saya dikasih oleh Allah dan manusia. Sampai di rumah sakit itu loh. Diprotes oleh rumah sakit. Masa lapor sama direkturnya. Dikirimi sate 30 tusuk. Padahal saya hitung cuma 15 saudaraku. 15 tusuk, 30 tusuk sate kan terlalu. Kalau Tuhan memberkati saudara memang dia terlalu saudara. Dia terlalu baik, tepuk tangan buat Allah kita. Putri Sion tertawa. Saya bersyukur buat istri saya. Dia tertawa tentang hari depan. Kemarin mas saya tanya. Kalau aku betul-betul tidak kembali di samping kamu. Oh enggak. Saya bayangkan kita jalan-jalan di lembah pujian sambil nyanyi katanya. Jadi apa yang saudara bayangkan? Hari ini saya mau beritahu saudara. Mau hidup tahun depan, tanam sekarang. Tabur sekarang. Sebab sekali lagi, a man of kindness, a woman of kindness will attract favor. But a cruel man, orang yang suka bakar-bakar, bunuh-bunuh itu, ya, will attract only trouble. Pilih favor or trouble. Saya mau pilih favor. Amen. Kebetulan nama Chinese saya itu artinya a man of kindness. Tapi saya harus hidup sesuai itu. Sebab apa? Tidak ada yang baik kecuali Tuhan. Tidak ada yang baik kecuali Tuhan. Saya kan bersaksi pada waktu saya di rumah sakit itu. Dalam keadaan saya diinfus. Kok ya ada orang minta hadiah ulang tahun saudara. Padahal dia tahu saya ada di rumah sakit. Jawaban saya ketus. Hamba Tuhan tidak minta hadiah ulang tahun. Lalu Tuhan yang tegur saya. Kamu dikasih kado juga seneng. Ya dah?
Oh ya Tuhan ampuni aku, ternyata saya tidak baik. Yang baik itu Tuhan, saudara. Jadi dalam keadaan saya, waduh ini disuntik di sini, waduh, wah diambil darah di sini. Saya kirim kado. Sebab apa? Ketika saya diperiksa swab pertama negatif, langsung tabur. Karena apa? Saya berbuat baik pada diri saya sendiri untuk tahun depan. Hanya orang bodoh yang tidak menabur, dia akan kelaparan. Bahkan dia akan mati. Tetapi firman Tuhan berkata akan ada a remnant. Ketika Pak Chandra bersaksi di tengah-tengah kita, para pemimpin, penatua, dan satelit-satelit yang lain, dia membanggakan saudara. Bagaimana saling menolong satu dengan yang lain. You are doing good to yourself. Engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. And attracts favor of the Lord. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyelesaikannya sederhana. Tuhan cuma kirim satu malaikat. Satu aja. Tidak 10. Yesus memberitahu kepada Pontius Pilatus, kepada Kayafas. Kiramu aku tidak bisa manggil 12 legion malaikat. Satu legion 6.000 sampai 6.600 tentara. Yang menghancurkan Israel legion ke-10 dari tentara Romawi. Dan Yesus berkata 12 dari sorga. 12 legion. Satu malaikat membinasakan 185.000 tentara daripada Sanherib. Satu saja. Tuhan kalau menyelesaikan gampang saudara. Oh jadi batas kekuatan malaikat 185.000. Enggak. Kalau ada 1 juta dihabisin 1 juta itu. Saya harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Tapi ada orang-orang yang terluput. Tanya diri sendiri hari ini. Mengapa saya dibiarkan hidup? Saya minta kita change ke yaitu PowerPoint kedua. Ada pertanyaan yang kita perlu tanyakan hari ini kepada diri kita. Karena saya jarang khotbah di sini, saya khotbah enggak 30 menit. 3 jam, Pak. Jadi pertama, saya tanya, kenapa saya dibiarkan hidup? Why am I still alive? Itu ditanyakan oleh 4 orang kusta itu. Sementara yang lain itu ngawur saudaraku. Bunuh anaknya, makan dagingnya. Dan menyalahkan hamba-hamba Tuhan. Raja Israel menyalahkan dan ingin memenggal kepala daripada Elisha. Kok sama spiritnya? Sebab di belakangnya iblis saudaraku. Why am I still alive? Saya ada seorang teman, seorang saudari di Surabaya. Kakak dan adiknya dua-dua terkena COVID. Lah adiknya ini dalam Tuhan sungguh-sungguh, kakaknya separuh-separuh. Adiknya Kristen tenanan, kakaknya Kristenan. Tapi dia kaget. Adiknya yang baik itu justru meninggal. Kakaknya yang setengah-setengah ngaco ini survive. Dan ini jawaban saya. Adikmu sudah pasti selamat. Kakakmu masih diberi kesempatan. Hari ini orang tanya, loh Pak, Bapak kok selamat? Bahkan cepat sekali. Bahkan banyak teman-teman Anda yang yaitu meninggal. Tadi pagi saya baru mendoakan seorang teman di Denver. Yang terkena COVID. Suaranya itu sudah tidak keluar saudaraku. Karena kalau kena itu kan batuk terus ya. Ini saya tanyakan diri sendiri. Why am I still alive? Beberapa bulan yang lalu ada seorang hamba Tuhan tinggal di villa saya di Ubud. Suicide hatting. Dan dia cerita, dia hampir masuk ke gerbang yang ada kemuliaan itu. Tapi ditarik balik. Padahal sebelumnya semua organ tubuhnya itu shutdown. Shutdown itu tidak berfungsi. Liver, ginjal semua tidak berfungsi. Tapi dia dikembalikan. Dia tanyakan ini.
Why am I still alive? Masih ada tugas. Saya bersaksi pada saudara, saya dikirim seorang Nabi Yesaya. Tapi seorang ibu, usia 83. Orang Surabaya namanya Tante Lena. Tante Lena ini tidak punya HP, saudara. Dia jadul, betul-betul jadul. Dia telepon pakai telepon biasa, saudara. Saya tidak pernah sentuh telepon rumah saya. Dia telepon saya dan dia berkata begini, hambaku, tugasmu masih banyak. Doa istrimu sudah aku dengar. Hari ini dokter akan datang memberi kabar baik kepadamu. Keluar dari tempat ini akan ada tantangan buat kamu. Jangan takut hambaku, aku menyertai kamu. Waduh saudaraku, saya masih ingat di tanggal 4. Saya dapat kabar swab test pertama negatif. Doa istrimu sudah aku dengar. Dia tidak bilang doamu sudah aku dengar. Dia bilang doa istrimu. Tapi tugasmu masih banyak, berarti umur panjang dong, gemuk dan segar. Dan satu lagi, tidak botak saudaraku. Jangan ketawa Pak Chandra, engkau juga mulai berkurang. Kedua, kenapa aku lakukan yang kulakukan? Apa yang aku punya? Untuk apa ini? Why I do what I do? Kita tahu 4 orang kusta itu. Saya bisa baca nanti 2 Raja-Raja 6. Mereka berkata, kenapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ngapain kok manasin kursi gereja? Bangkit! Bersaksi. Muliakan nama Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ini cuma punya 1 talenta. Tapi tidak saya kubur. Saya lipat gandakan. Saya tidak mau duduk menanti kematian. Sampai kapan ini Pak? Tidak usah tanya itu. Be kreatif. Amin. Kenapa aku memiliki apa yang aku miliki sekarang? Tuhan tunjukkan pada saya. Terlalu banyak yang Tuhan berikan kepada saya. Barang, sahabat-sahabat, keuangan. Paling berharga itu selain Tuhan Yesus apa? Sahabat. Keluarga. Coba tampilkan semua aja Dwi. Ini perlu kita tanyakan. Why do I have what I have? Who is going with me? Pada waktu itu hati saya begitu besar. Saya lihat anak-anak rohani saya. Waduh. Ciamsor. Ciami soro saudaraku. Mereka hidup dalam kebenaran. Mereka hidup mengasihi Tuhan. I was really blessed. Tapi Tuhan tunjukkan. Ada hal-hal yang dalam dirimu yang harus dibetulkan. Karena a remnant will grow deep and flourish ke atas. Dan akan tampil. Saya percaya kuasa kesembuhan dikembalikan pada gerejanya. Saya percaya otoritas dikembalikan pada gerejanya. Mujizat-mujizat diberikan. Ya, sebagai penutup saya akan kembali slide yang tadi. Apa artinya tanda itu? Seperti saya tunjukkan tadi. Orang lain tutup toko, Antoni buka toko. Kan aneh saudaraku. Ya, sign. Coba lihat ini. Belajar bahasa Ibrani ya. Alef, katakan Alef. Vav, Tav. Akulah Alfa dan Omega. Vav itu yang kayak paku itu dan. Akulah, I'm the first and the last. I'm the Alpha and Omega. Jadi dalam bahasanya Yesus, Alef, Vav, Tav. Saudaraku, siapa tanda itu? Yeshua. Yesus. Saudara itu yang membedakan kita dari orang lain. Lucu sekali. Arifin itu pansos, tahu pansos. Panjat sosial. Jadi tidak sakit. Pura-pura sembuh. Pura-pura sakit lalu sembuh. Itu supaya terkenal katanya. Rupanya ketularan FNF itu. Kenal FNF? Duo F. Yang ada di DPR tuh loh. Lo ketularan, lo sudah tahu.
Virus itu nular saudaraku. Virus nyinyir juga nular. Artinya apa? Satu tanda yang mencolok mata. Suatu panji-panji. Ya, tanda mujizat. Omen, warning. Saudara, ada yang ketika Trump mengalami seperti ini, ada yang dapat, kita akan buktikan aja ini ada dari Tuhan atau tidak. Dia katakan, saya dapat penglihatan. Yaitu angka-angka. Mendadak angka-angka yang begitu banyak itu naik. Dan di dasarnya ada tulisan Trump. Dan ada angka-angka lagi, tapi ndelosor. Ada tulisannya Biden. Dan itu akan terjadi sebagai hadiah Natal buat Amerika. Saya percaya itu bisa terjadi. 2016 pernah terjadi. Ketika Hillary Clinton sudah mau merayakan pesta kemenangan. Mendadak jam 9.30 malam ketika umat Tuhan Injili model kayak kita ini berdoa. Terbalik saudara. Coba gini. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Jangan gini saudara, itu Parkinson. Sret gitu loh, ayo semua. Sret. Nah, coba satu lagi slide terakhir. Terakhir beneran. Nah ini, tulisan zaman lama tuh ini. Ini yang baru ya. Ini yang ini, lembu. Alef selalu berbicara pemimpin. Alef itu adalah lembu, kekuatan, dan juga pemimpin, dan yang terutama. Lalu kemudian yang terakhir, huruf Taf itu. Dulu itu ini, apa ini? Cross. Ini juga apa? Tanda tangan. Ini adalah tanda tangannya Tuhan. Tuhan akan memberikan tanda tangan dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita nih diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Tepuk tangan sekarang buat Tuhan. Haleluya.